Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun, manusia modern masih belum bisa menemukan beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Bahkan sudah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya tempat misterius di bumi tersebut, tetapi tetap tidak berhasil. Hal ini tentu saja bisa diterima dengan logika, karena bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan masih banyak lokasi yang belum terjamah. Wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah lautan, karena sebagian besar permukaan bumi tertutupi air. Nah, bagi sahabat semua yang masih penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, dan berikut ulasan selengkapnya dari berbagai sumber. Yang pertama, Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini, maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Telaga Ainul Hayat dikisahkan merupakan telaga yang tercipta saat peristiwa penciptaan bumi, dan Allah menurunkan beberapa tetes air dari surga ke dunia. Tetesan air surga ini lalu membentuk Telaga Ainul Hayat dengan air yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit hingga memberikan keabadian. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. Nabi Khidir alaihissalam konon memiliki mujizat di mana kematiannya telah ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat dengan misi yang tertentu. Namun ada perbedaan pendapat dari para ulama terkait mujizat Nabi Khidir ini. Ada yang mempercayai beliau masih hidup dan ada pula yang mengatakan beliau sudah wafat. Para ulama yang percaya meyakini bahwa umur panjang dari Nabi Khidir ini dipercaya ada hubungannya dengan Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan mata air kehidupan yang mampu memberi kehidupan abadi yang kehidupannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat tiba, kecuali ia meminta untuk dimatikan. Dikisahkan dari riwayat As-Salabi bahwa ada peristiwa zaman dahulu tentang raja yang mencari mata air abadi ini. Raja tersebut adalah Raja Zulkarnain yang berkuasa dan sangat disegani oleh kawan dan masyarakatnya hingga ditakuti oleh lawannya. Walaupun dikenal sebagai raja yang kuat, tidak membuat ia terlena dengan nafsu dunia, dan sebaliknya, ia adalah sosok yang sangat taat kepada Allah. Karena ketaatannya, ia ditemani oleh malaikat pendamping bernama Malaikat Rifail yang selalu memberikan nasihat bijaksana. Sosok Raja Zulkarnain sudah tidak diragukan lagi keberadaannya, karena namanya telah diabadikan di dalam Al-Quran. Dikisahkan, Raja Zulkarnain penasaran dan bertanya kepada Malaikat Rifail. Ia bertanya, apakah ada cara supaya manusia bisa hidup abadi? Kemudian Malaikat Rifail memberitahu tentang keberadaan Telaga Ainul Hayat yang mampu memberikan kehidupan yang abadi. Dengan pengetahuan tersebut, Raja Zulkarnain membawa beberapa pasukan terbaiknya untuk menjelajah dan mencari keberadaan Telaga Ainul Hayat. Hal ini ia lakukan bukan semata-mata untuk kepuasan nafsu duniawi, melainkan supaya ia bisa beribadah kepada Allah sampai hari kiamat tiba. Dikabarkan oleh Malaikat Rifail bahwa letak Ainul Hayat berada di tempat tergelap bumi, sekaligus merupakan tempat terbitnya matahari. Dalam pencariannya, butuh 12 tahun untuk Raja Zulkarnain
dan pasukannya menemukan lokasi tempat terbitnya matahari tersebut. Kegelapan yang menyelimuti tempat tersebut tidak disebabkan karena kegelapan yang umum, melainkan kegelapan yang disebabkan oleh kumpulan kabut atau asap. Tidak hanya kegelapan, tapi suasana yang mencekam dan hawa yang dingin menyebabkan banyak dari pasukan Raja Zulkarnain yang enggan untuk melanjutkan perjalanan. Dikisahkan bahwa Raja Zulkarnain bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang memiliki misi yang sama untuk mencari telaga tersebut. Kedua sosok legendaris ini bersama-sama melanjutkan perjalanan untuk menjelajah tempat gelap itu demi menemukan telaga Ainul Hayat. Dalam perjalanannya, Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain berpisah karena Nabi Khidir mendapatkan bisikan yang mengarahkannya ke mata air tersebut. Nabi Khidir akhirnya mampu menemukan telaga Ainul Hayat, lalu ia bersegera meminum air dari telaga tersebut dan mandi di dalamnya. Ia merasakan bahwa rasa dari air telaga Ainul Hayat sangat manis, bahkan lebih manis dari segala madu di dunia. Setelah ia mandi, Nabi Khidir lantas kembali mengenakan pakaian dan segera menemui Raja Zulkarnain yang sempat berpisah. Raja Zulkarnain tidak mengetahui apa yang terjadi hingga Nabi Khidir alaihissalam menceritakan bahwa ia menemukan telaga Ainul Hayat. Dari kejadian tersebut, Raja Zulkarnain memahami bahwa Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok yang ditakdirkan untuk meminum air keabadian. Raja Zulkarnain tidak kecewa dengan apa yang terjadi dan menerimanya karena hal itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari nyata tidaknya kisah tersebut, dari sinilah kita bisa mempelajari bahwa Allah Maha berkehendak dan semua yang terjadi itu atas kehendaknya. Meskipun begitu, kita harus selalu bertawakal dan berusaha sebelum kita memasrahkan perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tembok Yajuj dan Majuj. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Yajuj dan Majuj, kaum perusak di muka bumi yang dikatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa Yajuj dan Majuj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kehadiran tembok besi buatan Zulkarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, tak jarang yang menyamakan bahwa tembok tersebut adalah tembok besar Cina. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa lokasi tembok Yajuj dan Majuj berada di antara Samarkand dan India. Seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung batu. Lokasi tembok Yajuj dan Majuj, makhluk perusak di akhir zaman, menarik untuk kita ulas. Meski mereka melubanginya setiap hari, Allah belum mengizinkan mereka keluar, kecuali menjelang kiamat, yang waktunya hanya Allah yang Maha Tahu. Ada yang menyebut tembok Yajuj dan Majuj berada di belakang pegunungan Kaukas. Menurut Al-Lajnah Ad-Daimah, mereka tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa lokasinya di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu yang letaknya di jalur utama antara Turkestan ke India. Ibnu Katsir menerangkan bahwa Yajuj dan Majuj adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh, dari anak keturunan Yafis, nenek moyang bangsa Turk. Mereka tidak akan mati kecuali memiliki keturunan sejumlah 1000 atau lebih. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Yajuj dan Majuj dari keturunan Adam. Sekiranya mereka dilepas, niscaya mereka akan merusak kehidupan manusia, dan tidak mati salah seorang dari mereka, melainkan ia meninggalkan dari keturunannya 1000 atau lebih. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam penelitian analisis hadis-hadis Asrad, Asa, As-Sughra wal Kubra, karya Fadilah atau dosen UIN Sumut, dijelaskan bahwa Zulkarnain membangun dinding Yajuj dan Majuj untuk menghalangi antara mereka dan tetangga mereka dari kejahatan Yajuj dan Majuj. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu adalah makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Lalu Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan kepada Robku kepadaku lebih baik daripada imbalanmu."
maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 94-95. Menurut Ibnu Katsir, dalam Bidayah wa Nihayah, sebagian raja dan para ahli sejarah berusaha mengetahui tempatnya. Di antaranya adalah Khalifah Abbasiyah Al-Wasiq yang pernah mengutus beberapa gubernurnya bersama pasukannya untuk melihat dan meneliti dinding tersebut. Maka mereka menelusuri dari suatu negeri ke negeri lain dan satu kerajaan ke kerajaan lainnya, hingga mereka bertemu dinding yang terbuat dari besi juga timah. Mereka melihat sebuah pintu dengan kuncinya yang sangat besar. Demikian pula, mereka melihat susu-susu dan madu pada sebuah benteng di sana, dan dijaga oleh penjaga dari kerajaan-kerajaan yang berbatasan dengannya. Dinding itu sangat tinggi sekali, tidak dapat didaki. Juga gunung-gunung yang ada di sekitarnya tidak dapat didaki. Setelah itu, mereka kembali ke negeri mereka setelah mengembara lebih dari 2 tahun dan menyaksikan banyak keajaiban. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir, akan tetapi beliau tidak menyebutkan sanadnya, maka hanya Allah lah yang mengetahui kebenaran kisah tersebut. Dinding itu dibuat dengan menggunakan potongan-potongan besi. Kemudian cairan timah dituangkan di atasnya sehingga menjadi sebuah penutup yang sangat kuat. Said Qutb dalam tafsir Az-Zilal berkata, ditemukan sebuah dinding penghalang di dekat kota Tirmiz yang terkenal dengan pintu besi pada awal abad ke-15 Masehi. Seorang ilmuwan Jerman bernama Silberger yang pernah melewatinya dan mengabadikannya dalam bukunya. Demikian pula seorang ahli sejarah dari Spanyol Ciopelo di dalam perjalanan pada tahun 1403 Masehi, dan beliau berkata, penutup kota pintu besi ada di jalan antara Samarkand dan India. Bisa saja dinding penghalang itu adalah dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj di antara Samarkand dan India ini sama seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, yaitu di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara. Ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Sekedar informasi, Samarkand adalah nama kota di provinsi Samarkand, Uzbekistan. Kota ini pernah ditaklukkan Alexander Agung pada tahun 329 sebelum Masehi. Pada abad ke-14, Timurlah yang menjadikan Samarkand sebagai ibu kota kerajaan yang besar. Tempat itu kini bernama Buzgolkhana. Dalam bahasa Turki, orang Arab menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid. Sedangkan Persia menyebutnya Dar-i Ahani, Cina menamakannya Timin Kwan, yang semuanya memiliki arti pintu gerbang besar. Diceritakan dalam kitab Nuzhat Al-Mustaq fi Ikhtiraq Al-Afaq karya Asarif Al-Idrisi tahun 842, Khalifah Al-Wasiq bermimpi bahwa dinding pembatas yang mengurung suku itu hancur. Karena mimpi itulah mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam. Al-Wasiq menginstruksikan kepada Salam untuk mencari tahu tentang tembok itu. Saat itu, Salam ditemani 50 orang. Penelitian itu memakan biaya yang cukup besar, sebesar 5.000 dinar. Mereka mendapati gerbang di antara gunung selebar 137 meter, dengan kolom besar di kiri kanan, terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Kisah lain menyebutkan, Salam melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah sekitar 150 meter, dan lembah ini ditutup tembok berpintu besi sekitar 50 meter. Al-Idrisi juga menceritakan bahwa menurut cerita Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memikul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon diyakini makhluk Ya'juj dan Ma'juj. Dalil yang menunjukkan bahwa dinding penghalang itu belum dihancurkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, mereka melubangi setiap hari hingga ketika mereka hampir saja melubanginya, maka pemimpin di antara mereka berkata, kembalilah, esok hari insya Allah dengan izin Allah kalian akan melubanginya kembali. Dia mengucapkan istisna atau insya Allah. Nabi bersabda, lalu mereka kembali, sementara penutup tersebut tetap dalam keadaan ketika mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat melubanginya dan keluar ke tengah-tengah manusia. Kemudian
mereka meminum air dan manusia lari dari mereka. Sunan Tirmizi. Yang ketiga, Jabal Khawf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Khawf. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat gunung Jabal Khawf yang tampak sangat indah. Sinari biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan dalam surat Qaf. Dan berikut ini informasi mengenai Gunung Khawf atau Jabal Khawf. Jabal Khawf adalah sebuah gunung yang kisahnya pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dengan gunung-gunung Khawf yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit." Para ahli tafsir mengatakan bahwasanya Gunung Khawf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan Gunung Khawf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini, mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Dan selain itu, ada yang menyebut Gunung Khawf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yajuj dan Majuj. Gunung Khawf dihuni oleh Rijalul Ghaib atau wali Allah Subhanahu wa taala yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat Gunung Ghaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Qadar, merupakan sebuah tempat bertemunya arus sungai dan laut, dan pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang soleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana, sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan pernah terpecahkan. Itulah informasi mengenai di manakah Gunung Khawf atau Jabal Khawf tempat Nabi Khidir alaihissalam. 4. Sumur Barhut. Beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia, tapi dengan bantuan bangsa jin. Dan tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya roh orang kafir. Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya ruh orang kafir atau bukan. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang menyebut bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia. Sumur Barhut merupakan sebuah lubang raksasa yang terletak di gurun timur Yaman. Sumur ini dapat ditempuh dengan jarak 1.300 km dari ibu kota sana, tepat di gunung provinsi Al-Mahra. Sumur raksasa ini jarang dikunjungi penduduk sekitar karena jaraknya yang sangat jauh dari pusat kota. Selain itu, penduduk setempat juga memiliki kepercayaan terhadap mitos-mitos yang berkembang. Salah satu cerita yang dipercaya masyarakat setempat yaitu bahwa Sumur Barhut adalah tempat pertama kalinya terjadinya kiamat. Pendapat tersebut didasarkan pada bentuk dan kondisinya yang sangat aneh. Mengenal Sumur Barhut, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sumur Barhut memang tergolong sebagai sumur raksasa. Hal itu bisa dilihat dari ukurannya yang sangat besar dengan lebar 30 meter dan kedalaman mencapai 100 sampai 250 meter. Sumur ini dijuluki sebagai sumur neraka oleh warga setempat. Mereka percaya jika Sumur Barhut adalah penjara bagi setan, pintu gerbang menuju neraka atau gunung berapi super yang bisa menghancurkan bumi. Direktur Jenderal Survei Geologi dan Otoritas Sumber Daya Mineral Mahra, Saleh Babaher, mengatakan jika dirinya tidak tahu apa yang ada di bawah Sumur Barhut. Hal itu dikarenakan tidak ada sinar matahari yang bisa menjangkau seluruh struktur sumur. Ini sangat dalam, kami belum pernah mencapai dasar sumur ini karena hanya ada sedikit oksigen dan tidak ada ventilasi, ujarnya. Meski begitu, ada pula para peneliti Yaman yang pernah berusaha mengunjungi sumur tersebut, tidak sampai ke dasar sumur
mereka menemukan hal-hal aneh hingga bau busuk yang menyengat. Kami telah mengunjungi daerah itu dan memasuki sumur, mencapai lebih dari 50-60 meter ke dalamnya. Kami melihat hal-hal aneh di dalam. Kami juga mencium sesuatu yang aneh. Ini situasi yang misterius, ujarnya seperti dikutip AFP. Tim eksplorasi Gua Oman atau OSED merupakan tim terdokumentasi pertama yang pernah menjelajahi sumur tersebut hingga kedalaman 367 kaki atau 112 meter. Pada ekspedisi pertamanya, ia menemukan sebuah keajaiban. Ahli geologi dan penjelajah gua, Muhammad Al-Kindi, dan tim secara total menghabiskan waktu sekitar 4 hingga 5 jam untuk menjelajahi dasar sumur Barhut. Ada banyak endapan gua yang indah, kata Al-Kindi, yang dikutip dari laman Atlas Boskura. Dalam penelitian tersebut, dia menemukan stalagmit, stalaktit, dan bahkan mutiara gua berkilauan di bawah air terjun bawah tanah. Selain itu, di dalam sumur juga terdapat ekosistem yang hidup secara berdampingan. Di dalam sumur juga memiliki jenis ekosistemnya sendiri, seperti dengan kodok, ular, kumbang, burung, dan kadal, kata Al-Kindi. 5. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Sokotra. Banyak spekulasi yang beredar bahwa Pulau Sokotra merupakan tempat persembunyiannya Dajjal. Datanya Dajjal merupakan salah satu dari sekian banyak tanda kiamat. Sokotra merupakan sebuah kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia yang berjarak sekitar 80 km dengan sebelah timur tanduk Afrika dan 380 km di selatan Jazirah Arab. Di pulau ini banyak sekali spesies aneh. Salah satunya ialah tumbuhan aneh yang keberadaannya hanya di pulau ini, yaitu pohon darah naga. Pohon ini memiliki getah berwarna merah menyerupai darah. Pulau ini merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman, dan konon dalam sebuah hadis sahih, Nabi Muhammad SAW pernah mengisahkan tentang seorang pelaut Arab yang tersesat dan terdampar di sebuah pulau. Nama pelaut itu ialah Tamim Ad-Dari, dan pelaut tersebut bertemu sosok tinggi besar yang mengaku sebagai Dajjal. Ketika Nabi ditanya terkait lokasi pulau tersebut, Nabi menunjuk arah timur dan mengatakan Laut Yaman. Jadi dari sinilah banyak orang berasumsi tempat yang dimaksud adalah Pulau Sokotra. Di luar asumsi itu, banyak orang yang sepakat menyebut Pulau Sokotra sebagai pulau alien. Dihuni ratusan spesies langka, Pulau Sokotra juga merupakan rumah bagi sekitar 800 spesies flora dan fauna langka. Para ilmuwan menganggap Pulau Sokotra sebagai tempat paling terisolir di bumi karena sepertiga dari flora dan fauna di dalamnya sangat endemik yang hanya dapat ditemui di tempat ini. Memang kenyataannya, spesies flora dan fauna yang ada di sana tidak kita temukan di tempat lain, terlebih di bumi yang banyak dihuni oleh manusia. Bentuknya yang unik dan aneh tentunya menambah nuansa angker wilayah itu. Pohon darah naga, selain satu flora unik di Pulau Sokotra, adalah spesies tumbuhan unik yang dikenal dengan pohon darah naga atau pohon suci darah. Tumbuhan ini menjadi lambang botanis bagi Pulau Sokotra. Morfologi pohon darah naga sangat tidak biasa. Cabang dari pohon ini menghadap ke atas mirip payung terbalik. Hal ini berguna untuk menyerap lembab dari kabut dataran tinggi. Sementara itu, getah dari pohon ini berwarna merah serupa darah segar, sehingga pohon ini pun mendapat julukan sebagai pohon darah naga. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal dengan Solomon Temple atau istana atau kuil Sulaiman. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran, surat An-Naml ayat 44 dikatakan,
bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan oleh orang Yahudi yang sombong dan angkuh seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 4-7. Solomon Temple, atau yang juga dikenal sebagai kuil pertama, merupakan peninggalan yang dibangun oleh raja atau Nabi Sulaiman menurut beberapa kepercayaan agama seperti Yahudi, Kristen, maupun Islam. Solomon Temple telah dibangun oleh Raja Sulaiman sekitar tahun 990 sampai 931 sebelum Masehi. Namun bangunan tersebut hancur 400 tahun kemudian, hingga pada akhirnya dibangunlah kuil kedua oleh orang Yahudi, dan dilansir dari laman Med Museum atau situs Solomon Temple, kini dianggap sebagai situs kuil paling suci dan penting bagi orang Yahudi dan Kristen di seluruh dunia. Sejarah Solomon Temple. Solomon atau Sulaiman merupakan putra Nabi Daud. Dalam tradisi, ketika Daud meninggal, Sulaiman lantas mewarisi kerajaan dan kekayaan ayahnya yang luar biasa. Sulaiman digambarkan sebagai penguasa yang bijaksana dan pembangun yang hebat. Dikatakan juga bahwa dia memiliki istana yang mewah, pasukannya juga besar, bahkan kerajaannya mencakup keseluruhan wilayah Israel dan Palestina. Hanya dalam waktu 4 tahun, putra Daud ini terbilang sukses untuk mengambil alih kerajaan dan mulai membangun kuil pertamanya. Kuil ini dibangun dari balok-balok batu, sedangkan untuk atap dan bagian dalam dilapisi dengan papan kayu mewah. Sulaiman menggunakan emas murni untuk melapisi bagian dalam kuil tersebut. Namun, tidak ada satupun batu dari struktur ini yang pernah ditemukan. Meskipun sudah lebih dari 1 abad mencari sebuah hubungan antara teks Alkitab dan bukti lokasi penggalian, para arkeolog tetap saja tidak mendapatkan apa-apa. Meski tidak menemukan apa-apa, bukan berarti hal yang dilakukan para arkeolog ini tanpa hasil. Dalam sejarahnya, mereka sempat menemukan tanda-tanda kekuasaan Raja Sulaiman di tanah Israel. Dikutip dari Discover Magazine, hampir di abad yang lalu, para penggali mengatakan mereka menemukan istal atau punggung kuda Sulaiman di sebuah situs bernama Megiddo yang merupakan fokus dari kisah Armageddon dalam Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa Megiddo dan 2 kota lainnya digunakan sebagai rumah bagi kuda dan penunggang kuda untuk kereta legendaris Sulaiman. Namun, penggalian dalam beberapa tahun terakhir gagal menemukan bukti adanya tulang kuda atau tanda-tanda jelas adanya kavaleri. Hal tersebut lantas membuat sejumlah sejarawan Alkitab menemukan alasan untuk meragukan cerita tradisional Raja Solomon. Klaim yang paling menimbulkan keraguan adalah bahwa Solomon memiliki 1.400 kereta yang menunjukkan bahwa pasukannya cukup besar untuk menyaingi peradaban besar lainnya. Mengesampingkan kurangnya bukti fisik untuk istal Sulaiman, prasasti kemenangan perang dan Alkitab sendiri mengklaim bahwa Fir'aun Mesir, Sisak, berhasil menaklukkan Israel, menjarah Yerusalem, dan mencuri semua harta dari kuil pertama hanya 5 tahun setelah Solomon meninggal. Karena sebab inilah yang membuat para arkeolog berspekulasi bahwa Solomon Temple juga hancur bersamanya. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.